Sudah bisa mendengar saya dengan baik? Sudah, Kak. Siapa? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmakan ku baktikan. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya pada kesempatan siang hari ini. Kita boleh dipertemukan melalui kegiatan Zoom meeting. Kakak-kakak, kalau tadi sudah belajar tentang organisasi dan administrasi satuan di Siaga, kali ini kita akan belajar bersama tentang metode membina pramuka siaga. Yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa membina pramuka di tingkat siaga adalah membina awal bagi adik-adik kita, bagi anak didik kita, untuk memahami apa itu pramuka, jenis kegiatannya, dan juga tujuannya dari kegiatan kepramukaan itu sendiri. Maka dari itu, kita harus paham betul anak didik yang akan kita dampingi. Tanpa kita mengenal anak didik yang kita dampingi dengan baik, tentu apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama akan sulit untuk kita capai. Tadi kakak-kakak sudah kakak persilahkan untuk membaca referensi, narasi dari bagaimana metode membina pramuka yang efektif dan efisien dengan harapan tujuan yang akan kita capai bersama sungguh dapat terlaksana dengan baik. Di dalam tadi ada lembar kerja yang kakak-kakak sudah mengerjakannya, itu menjadi bahan refleksi kami, para pelatih, sehingga harapannya di dalam pendampingan kursus Mahardika Dasar ini, kakak-kakak semakin paham dalam penguasaan metode kepramukaan, dan nantinya setelah terjun di lapangan, sungguh dapat menerapkan metode-metode itu dengan baik, yang menyenangkan, menarik bagi anak didik kita, sehingga mereka akan semakin senang, semakin mencintai pramuka, dan dengan senang hati melakukan kegiatan-kegiatan. Sudah ada beberapa yang menyerahkan hasil kerjanya, dan sudah kakak baca sebagian, tetapi belum bisa saya baca semuanya. Rata-rata jawabannya sudah baik, sudah benar, namun juga ada beberapa jawaban yang masih perlu diluruskan, sehingga kita semua seluruh peserta akan mempunyai persepsi yang sama. Untuk itu, kakak akan menampilkan PowerPoint untuk kita pelajari bersama, sehingga nanti persepsi yang kita terima sama, dan setelah kita terjun di lapangan nanti, kita pun juga akan bisa menerapkan metode tadi dengan baik. Tolong Kak Dika untuk menampilkan PPT-nya. PPT-nya.
Sudah bisa dibaca PPT-nya kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah muncul ya? Oke, kita akan melihat segmen ke-6, yaitu metode membina. Di dalam membina pramuka, khususnya kepada anak didik kita yang masih usia siaga antara 6 sampai 10 tahun, yang harus kita kenal, harus kita mengerti, dan harus kita paham bersama adalah siapakah anak didik kita, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana latar belakang anak-anak yang akan kita dampingi. Kemudian jumlahnya berapa, dalam jumlah kecil atau jumlah besar. Kemudian kita membina peserta didik yang lebih muda usianya, akan lebih banyak memerlukan perhatian kita, kesabaran kita, ketekunan kita, dan yang paling pokok adalah kita sebagai pembina harus bisa menjadi teladan, menjadi panutan, baik di dalam tutur kata, perilaku, sikap, perbuatan kita, itu akan menjadi sentra, menjadi pusat perhatian anak-anak kita. Membina peserta didik dalam usia siaga harus sudah mulai diterapkan pada satuan terpisah. Untuk siaga putri itu harus didampingi oleh pembina putri. Untuk peserta putra itu bisa didampingi oleh pembina putra dan juga bisa didampingi oleh pembina putri. Itulah keistimewaan untuk pramuka golongan siaga. Jadi kalau yang putra bisa didampingi oleh kakak pembina putra maupun putri, tetapi kalau yang putri hanya boleh didampingi oleh pembina putri. Mengapa demikian? Kita harus mengerti bahwa adik-adik siaga atau anak-anak kita siaga yang putra itu masih kecil. Di rumah masih dirawat oleh bundanya, oleh ayahnya. Maka ketika latihan pramuka pun, anak-anak kecil ini masih bisa untuk yang putra ini didampingi oleh kakak putra maupun kakak putri. Tetapi khusus untuk peserta putri, sebaiknya, idealnya didampingi oleh pembina putri. Dalam pembinaan ini kita harus berusaha semenarik mungkin dalam seluruh kegiatannya. Sehingga harapannya apa yang kita lakukan sungguh bisa menarik minat anak-anak kita untuk semakin tekun di dalam berlatih. Itu kaitan dengan cara membina pramuka siaga. Yang kedua, agar pendampingan kita bisa efektif dan bisa tepat sasaran, maka kita juga harus mengenal bagaimana sifat pramuka siaga, bagaimana sifat anak-anak kecil yang masih menjadi dasar dalam kegiatan pramukaan ini, di mana mereka usia antara 6 sampai 10 tahun itu adalah masa-masa suka meniru, senang meniru. Maka dari itu, seperti yang kakak sampaikan tadi di depan, bahwa kita sebagai pembina harus sungguh bisa menjadi teladan, menjadi panutan dalam segala hal. Karena memang anak-anak kita itu suka meniru. Nah, kalau kakaknya berbuat positif, menarik, menyenangkan, tentu anak-anak kita pun akan senang menirukannya. Yang kedua, anak-anak pramuka siaga saatnya mereka senang berdendang, menyanyi, menari, berjoget, bercerita, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus total. Kalau kita menjadi pembina pramuka siaga, kita harus total lahir dan batin. Tidak ada rasa malu-malu atau canggung. Kita enjoy saja, sehingga anak-anak merasa senang.
Yang ketiga, anak-anak usia siaga itu masa mereka senang dipuji, merasa senang di alam, ditinggikan, diberikan pujian. Lalu mereka itu mudah merajut, mudah apa-apa kepada yanda bundanya, kepada pak cik budiknya. Ini yang harus kita pahami. Maka jangan pelit untuk memuji, sekecil apapun. Kalau mereka telah selesai melakukan kegiatan, entah itu baik, entah itu belum baik, kita puji dulu. Lalu kalau belum baik, kita punya kewajiban untuk meluruskannya, menyempurnakan jawaban mereka. Yang keempat, anak-anak usia siaga itu senang menceritakan dan mengadukan apa saja yang diketahui, apa saja yang dilihatnya, apa saja yang dialaminya. Mereka suka bertanya. Kita sebagai pembina pramuka siaga jangan pernah bosan untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap apapun yang diungkapkan oleh anak didik kita. Kadang-kadang kalau kita itu tidak sabar, akan mudah mengatakan, kamu itu cerewet, kamu itu banyak suka bertanya, saya capek. Tidak boleh dalam membina pramuka seperti ini. Ya, kita harus sabar, kita harus penuh kasih sayang mendampingi mereka, kita menjadi yandanya, kita menjadi bundanya, kita menjadi pak cik bu ciknya. Maka kita harus dengan senang hati mendampingi mereka dan menjawab dengan baik dan benar. Kemudian anak usia siaga itu juga masih memiliki sifat manja. Ya memang itulah sifatnya. Mereka senang bermain, suka berbekal itu maksudnya apa yang sudah mereka miliki biasanya akan dibawa, kadang ditunjukkan kepada yanda bundanya, ya setelah apa yang telah dimilikinya. Selanjutnya cara membina siaga. Dalam membina pramuka siaga, di sini kakak tampilkan ada banyak sekali. Di antaranya satu, penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ya, walaupun kita mungkin sebagai pembina baru ada masalah, atau mungkin baru ada kesibukan, tetapi ketika kita tampil di depan anak-anak, usahakan semua perasaan tadi hilang, lalu yang ada hanya rasa kasih sayang, rasa lemah lembut kepada anak-anak kita. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal, maka jangan terlalu banyak tuntutan. Ya, yang penting anak-anak dibawa ke hal-hal yang sifatnya happy, menyenangkan, sehingga mereka akan senang, akan selalu ketagihan di dalam mengikuti kegiatan pramuka. Yang ketiga, materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus. Artinya materi yang kita sampaikan itu dikemas dengan sesuatu atau dibungkus dengan mungkin permainan, mungkin nyanyian, mungkin teka-teki dan sebagainya, sehingga membuat anak-anak itu penasaran, ingin tahu apa di dalam bungkus itu. Ya, sehingga mereka tahu, oh ternyata ini yang akan disampaikan, terutama di dalam menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Terlebih di masa sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, anak-anak itu sedikit mendapatkan pendidikan karakter. Semuanya hanya kita serahkan kepada orang tua. Sementara mungkin di sisi lain orang tua masih sibuk bekerja, sehingga penanaman karakter kepada anak-anak ini akan sedikit terganggu. Maka kita sebagai pembina pramuka harus selalu siap dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Yang keempat, anak-anak siaga itu masih suka menghayal sesuatu yang bagus-bagus, menghayal yang baik-baik, menghayal yang menyenangkan. Maka kita pandai-pandai memberikan materi agar anak didik kita pun menghayal sesuatu tentang kebaikan. Entah itu lewat cerita, entah itu lewat dongeng, entah itu lewat apapun yang kita berikan. Yang kelima, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Belum cocok. Karena mereka masih modelnya meniru.
bukan ingin menunjukkan jati diri. Perang-perang akan menunjukkan jati diri agar saya menang. Kalau siaga itu belum, mereka masih meniru. Yang keenam, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari kita berbuat kebaikan dari hal sekecil apapun. Mungkin kebiasaan kalau diberi sesuatu mengucapkan terima kasih, ketemu dengan teman, ketemu dengan kandayanda bundanya harus memberikan salam, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sekecil ini harus kita berikan teladan secara nyata. Atau juga mungkin kebiasaan-kebiasaan diri yang baik. Misalnya, permainan membentuk lingkaran, ada yang dijadikan kucing, ada yang dijadikan tikus, mereka berkejar-kejaran, lalu setelah ketangkap mungkin dicek bagaimana kukunya, panjang-panjang atau tidak, kukunya kotor atau tidak, rambutnya rapi atau tidak. Hal-hal sekecil ini harus mendapat perhatian secara nyata. Sehingga harapannya anak-anak sungguh paham akan kebaikan, dan harapannya kebaikan itu lalu menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita selaku pembina pramuka siaga sudah menanamkan karakter baik semenjak awal. Semenjak dia masih kecil, harapannya nanti akan dibawa selamanya ketika kelak dia sudah menjadi besar dan dewasa. Yang ketujuh, siaga diperkenalkan akan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya. Kita tahu bahwa di dalam keluarga itu yang namanya aturan dalam keluarga itu tidak harus tertulis, tetapi berawal dari pembiasaan yang baik, aturan-aturan keluarga yang baik. Dari hal yang paling sederhana, mulai dari anak-anak bangun tidur harus bagaimana merapikan tempat tidur, membersihkan tempat tidur, membuka jendela, menyapu lantai, melipat selimutnya sendiri. Hal-hal dari yang itu sudah kita tanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, entah itu lewat permainan, entah itu lewat lagu, atau juga mungkin petuah-petuah, dongeng, cerita, dan sebagainya. Yang kedelapan, ditugasi membuat lagu-lagu yang sederhana, tarian, atau juga mungkin menuliskan cerita, menuliskan pengalaman yang pernah mereka alami, atau mengarang sesuatu sesuai dengan khayalan mereka, atau mungkin membuat yel-yel yang sifatnya masih sederhana untuk menumbuhkan semangat dan juga untuk menyemarakkan latihan itu. Semuanya dilakukan dengan penuh kasih sayang. Yang kesembilan, kehidupan siaga itu ada di dalam perindukan. Diibaratkan bahwa mereka masih kecil, masih membutuhkan induk sebagai tempat bernaungnya. Maka di dalam pramuka itu kan banyak kiasan-kiasan dasar. Seperti mengapa sih kalau pramuka siaga itu upacara kok membentuk lingkaran dan pembinanya juga ikut di dalam lingkaran itu menandakan bahwa mereka masih butuh perlindungan kita. Kita sebagai induknya selalu ada bersama mereka. Ya, ibarat anak ayam kutuk itu masih di bawah ketiak sayap induknya. Mereka masih perlu direngkuh, perlu dilindungi, diayomi, dan sebagainya. Yang ke-10, pembina harus lebih banyak memiliki sifat engarso sung tulodo. Engarso artinya di depan, sung tulodo itu asung tulodo. Asung itu memberi, tulodo itu teladan. Sehingga pembina ada di depan, mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan. Tentu teladan itulah yang kelak akan senantiasa dimiliki oleh adik-adik kita.
itu untuk pendampingan atau cara kita membina pramuka siaga. Di dalam PPT ini kakak juga menampilkan sifat karakter untuk adik-adik pramuka penggalang. Itu nanti sifatnya hanya sebagai kekayaan bagi kakak-kakak untuk dibaca-baca, sehingga juga paham tentang bagaimana sifat karakter anak pramuka penggalang. Karena ini KMD-nya KMD siaga, maka kita lebih fokus kepada yang golongan siaga. Penggalang penegak Pandega saya tampilkan sebagai wacana kakak-kakak untuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman tanah penggalang. Lalu di situ juga bagaimana kalau suatu saat kakak juga harus membina pramuka penggalang. Karena kalau kita nanti sudah berada di pangkalan, di gugus depan, kadang-kadang kita pembina siaga suruh membina penggalang. Kalau itu di sekolahnya ada SD, SMP, SMA, SMK, mungkin suatu saat akan membina penegak. Sehingga tahu sifat-sifat penegak bagaimana. Lalu kalau cara membina penegak bagaimana, kakak-kakak kan semakin kaya. Karena banyak khasanah, banyak narasi yang di sini sudah kakak tampilkan. Sampai di sifat Pandega, lalu cara membina pramuka Pandega. Kakak-kakak yang saya cintai dan saya banggakan, tadi bagaimana kita mengenal karakter, latar belakang, sifat pramuka siaga, dan bagaimana kalau kita harus membina siaga, sudah kakak jelaskan secara panjang lebar. Yang kedua, kalau tadi kakak menekankan bahwa menjadi pembina siaga, kita lebih menerapkan sistem among, engarso, sung, tulodo. Kita pembina menjadi pusat perhatian karena kita harus memberikan teladan. Engarso, sung, tulodo ini kita kutip dari ajaran Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sistem among. Walaupun dalam sistem among itu ada 3, engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang kita tekankan dalam pendampingan pramuka siaga adalah engarso sung tulodo. Kita lihat bersama di PPT yang kakak tayangkan. Sistem among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak, bertindak secara leluasa dan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, unsur-unsur yang sifatnya mengharuskan atau memaksakan dengan maksud untuk menumbuh kembangkan dan aktivitasnya lalu sebentar kakak, jaringan ada sedikit trouble. Masih muncul PPT-nya? Sistem among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Tadi sudah kakak ungkapkan,
ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Sung itu dari kata asung. Asung itu dari kata pisungsung, mempersembahkan. Jadi di depan kita memberikan teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya di tengah kita pembina itu membangun sebuah kemauan sehingga ada greget dari yang kita dampingi, ada kemauan dari yang kita dampingi untuk menggapai tujuan dan harapan yang kita perjuangkan. Yang ketiga, tut wuri handayani. Tut itu dari kata atut, nuntut, melu, ikut. Wuri itu muwuri, artinya memberikan. Handayani, agar mereka punya kekuatan. Artinya di belakang pembina memberi daya kekuatan atau dorongan atau motivasi atau pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Itu ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Ajaran ini sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel, tetapi maknanya sangat dalam. Dan memanglah kita sebagai pembina mau tidak mau harus memiliki sikap itu. Selanjutnya, di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka punya kewajiban untuk bersikap, berperilaku, bertutur kata, satu, cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, kesahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan atau kerelaan untuk berkorban, kesetia kawanan sosial, atau apa ya istilahnya solider. Jadi ketika kita membina ya sifat-sifat baik ini yang harus selalu melekat dalam diri kita. Karena dari apa yang kita miliki, apa yang kita terapkan ini akan terpancar dari tutur kata, perilaku, perbuatan kita pembina yang nantinya akan dicontoh, akan ditiru oleh anak-anak kita. Syukur kita akan menjadi bangga sebagai pembina kalau segala penampilan kita, segala perilaku kita menjadi model atau menjadi idola bagi anak-anak kita. Yang kedua, disiplin disertai inisiatif. Artinya kita sebagai pembina harus memiliki sifat disiplin, tepat waktu, tepat apapun yang kita lakukan. Dan banyak inisiatif baru, banyak kreativitas yang muncul dari diri kita, sehingga anak-anak akan merasa senang dan tidak merasa jenuh dalam berkegiatan kepramukaan. Syukur alangkah baiknya bahwa kebiasaan-kebiasaan baik tadi tidak hanya terjadi pada saat kegiatan pramuka, tetapi sungguh menjadi kebiasaan bagi anak-anak dan akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini lalu kembali pada apa yang telah kakak terima kemarin ketika belajar tentang prinsip kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan. Bertanggung terhadap diri sendiri artinya kita dituntut lama-lama, kelamaan nanti bisa mandiri. Selanjutnya, sistem AMON dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, mengembangkan bakatnya, kemampuannya, talentanya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi, tempat bertanya bagi anak-anak yang kita dampingi. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka, yang hanya bergiat kalau disuruh
oleh pembinanya. Tetapi harapannya mereka diberi kebebasan untuk bergerak secara merdeka dan bertindak secara merdeka agar tumbuh kembang, percaya diri, kreativitasnya juga berkembang sesuai dengan aspirasinya. Harapannya seperti itu. Next. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa para peserta didik pembina pramuka harus mampu menjadi teladan atau menjadi contoh bagi adik-adik yang kita dampingi. Ini yang selalu menjadi pusat perhatian. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata, contohnya tadi. Lanjut, Kak Dika. Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah antara satu dengan yang lain karena saling berkaitan. Karena itu bagi semua golongan peserta didik, baik siaga, penggalang, penegak pandega, semua wajib kita berikan keteladanan, daya kreasi, dan dorongan agar mereka berkompetisi, berlomba untuk maju, untuk menjadi semakin baik, dan semakin baik. Perbedaannya antara siaga, penggalang, penegak, dan pandega mungkin kaitan dengan sistem Among tadi bisa kakak gambarkan melalui grafik kotak ini, ya, yang warna kuning dan warna putih. Lalu di atas ada tulisan siaga, penggalang, penegak, pandega. Ini artinya bahwa ketika siaga, engarso sungtulodonya jauh lebih besar porsinya. Penggalang mulai berkurang. Penegak sudah semakin berkurang. Pandega, engarso sungtulodonya kecil, tetapi tutwuri handa inilah yang mendapat porsi besar. Begitu sebaliknya. Ya. Harapannya ketika siaga masih banyak mendapatkan contoh-contoh teladan, di penggalang mulai dikurangi, penegak semakin dikurangi, pandega semakin sedikit, mungkin hanya arahan dan lain sebagainya. Tetapi justru tutpurinya yang harus lebih banyak. Begitu juga yang madya mangkasa untuk menumbuhkan semangat tadi, kalau siaga masih mendapatkan porsi besar, penggalang mulai berkurang, penegak mungkin semakin berkurang, setelah pandega semakin berkurang. Lanjut. Contoh metode dalam membina. Kakak-kakak di LPK tadi ada perintah. Silahkan tuliskan metode apa saja yang tepat dalam membina pramuka sehingga bisa mencapai tujuannya. Banyak yang sudah menjawab dengan cara bermain peran, lalu diberi penjelasan, sosiodrama diberi penjelasan, diskusi, make a mat, dan seterusnya sampai jigsaw ini sudah beberapa tadi benar. Tetapi ada jawaban yang menyimpang, bukan jawaban ini, tapi dengan kreasi jawabannya sendiri. Ya mungkin betul, hanya belum sempurna. Lanjut. Bagaimana cara agar belajar kita itu bisa efektif dan efisien? Buatlah suasana belajar yang nyaman. Dengan situasi yang nyaman, maka kita dapat belajar secara maksimal. Yang kedua, merangkum pokok-pokok apa yang telah diajarkan. Mengambil inti dari pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, belajar bersama, entah itu dengan berdiskusi, berkelompok, dan lain sebagainya. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi. Ada itu dengan yang lain. Mungkin ada beberapa kaitan pembelajaran, dijadikan satu, dikolaborasikan, yang mungkin ada kesamaan, sehingga untuk mempersingkat waktu maupun tenaga, tetapi semua bisa tercakup dengan baik. Yang kelima, belajar sambil melakukan, belajar dengan praktek, jadi bukan hanya teori, tetapi sambil melakukan. Yang keenam, belajar rutin, tapi jangan lama. Ya.
rutin sebentar-sebentar saja, asal itu dilakukan secara rutin, itu akan menghasilkan jauh lebih efektif daripada belajar yang terlalu panjang, terlalu banyak yang dipelajari, tetapi tidak terekam atau tidak nyantel dalam benak pikiran kita. Yang ketujuh, setiap kita belajar, usahakan untuk mengerti, untuk memahami, bukan hanya sekedar menghafal. Karena antara mengerti dan menghafal tidak sama. Kalau mengerti itu akan daya tahan di dalam pikiran kita itu jauh lebih lama daripada hafalan. Ya, kalau mengerti mungkin akan bertahan entah kita sampai kapanpun mengerti. Tapi kalau menghafal itu sifatnya sementara, mudah lupa, mudah hilang. Lanjut. Terakhir, kesimpulan. Sistem Among adalah sistem dalam pembinaan yang setepat-tepatnya bagi pendidikan kepramukaan di negara kita. Jadi jangan lupa sistem Among selalu kita pegang teguh. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Lalu penggunaan berbagai metode dalam membina harus sesuai dengan PDKMK dan sistem Among. Baik kakak-kakak yang saya cintai dan saya banggakan, di sini ada lagu yang nanti kakak bisa menyanyikannya, karena hanya untuk efisien waktu, saya tidak akan mengajak kakak-kakak nyanyi. Mungkin nanti di lain kesempatan setelah kita bertemu, kita akan belajar bernyanyi. Saya lebih menekankan mungkin dari apa yang sudah kakak sampaikan tadi, ada tanggapan, ada pertanyaan, atau mungkin ada apa yang mau diungkapkan dari kakak-kakak. Harapannya perjumpaan yang sangat singkat dan secara daring ini bisa sungguh kakak-kakak pahami. Saya persilahkan, kalau ada kakak yang mau bertanya silahkan present atau angkat tangan, lalu sebutkan nama, nomor berapa, baru ngapa. Kemudian kalau pertanyaan silahkan ditanyakan, kalau itu semacam ungkapan atau apa, dipersilahkan. Monggo kakak. Kita kembali ke Zoom, Kak. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau dibandingkan setelah mendapat penjelasan ini, lalu kaitan dengan jawaban kakak tadi bagaimana dalam pengerjaan LPK, kalau ada yang mau diungkapkan, monggo, saya persilakan. Ada kakak-kakak? Saya beri kesempatan. Kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak yang akan bertanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, saya yang bertanya, boleh? Bisa dengar suara saya? Dengar ya? Dengar. Bisa, Kak. Ya, saya bertanya. Mengapa dalam membina pramuka siaga kita tidak boleh malu-malu, tidak boleh menutup-nutupi, tetapi kita harus berani mengeksplor segala kemampuan kita di hadapan peserta didik dengan penuh kasih sayang. Silakan berikan jawabanmu. Tolong diwakili oleh Pinrung Merah atau pimpinan Barung Merah. Siapa pimpinan Barung Merah? Mungkin punya Saya, Kak. pendapat. Ya, silakan. Kak, siapa namanya? Oh, Kak Temon. Kak Temon. Moga Kak Temon. Oh, izin berpendapat ya, Kak. Ya, mohon maaf jika pendapat Ya. saya agak keliru. Menurut Tidak. saya, pembina itu harus mengeksplor
dirinya di hadapan para siaga itu tujuannya untuk membuat kegiatan itu menarik dan juga apa yang disampaikan itu tersampaikan kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Temon, bagus jawabannya. Jadi memang harapannya agar apa yang kita berikan kepada peserta didik sungguh akan diterima dengan senang hati. Akhirnya rela melakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik kita itu. Baik, terima kasih Kak Temon. Pertanyaan selanjutnya. Metode yang manakah yang lebih kakak sukai nanti? Ketika kakak sudah terjun di lapangan, membina pramuka, mendampingi adik-adik siaga, ketika kita akan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada peserta didik dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga. Metode apa yang akan kakak terapkan? Silahkan jawaban diwakili oleh Pinrung Hijau atau pimpinan Barung Hijau. Monggo Kak. Barung Hijau. Kebetulan Barung Hijau ini pendampingnya saya. Kita akan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga kepada peserta didik. Kira-kira metode mana yang pas kakak terapkan? Silakan, Pinrung Hijau. Mana Pinrung Hijau? Siapa namanya? Pimpinan Barung Hijau. Bisa mendengar suara saya, Pimpinan Hijau? Bisa terdengar, Kak. Ya, silakan Kak. Salah tidak apa-apa Kak, tidak usah takut. Tidak ada jawaban salah, mungkin hanya belum sempurna. Silakan Kakak, pimpinan Barung Hijau. Apakah terlalu sulit pertanyaan saya? Izin masuk, Kak. Ya, silakan Kak. Agak keras sedikit suaranya. Mohon izin mewakili Pinrungnya, kemungkinan lagi kendala sinyal. Oke, ya. Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri itu lebih suka ke diskusi. Apa? Kak siapa? Kak Amilatul Masrifah. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu lebih ke yang diskusi dan bermain peran, di mana karena bermain peran itu kan di anak-anak itu nanti lebih anak-anak lebih tertarik begitu. Kemudian untuk diskusi, nanti diskusinya itu diskusi yang ringan-ringan seperti misalnya berdiskusi bagaimana cara membuat tali temali dan bagaimana cara peduli pada lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin dari saya cukup sekian, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Amilatul. Mungkin pimpinan Barung Putih akan menambahi, menyempurnakan. Silakan Kakak Pinrung Putih. Izin masuk, Kak. Ya. Izin menambahkan jawaban. Kalau dari saya hampir sama dengan
pendapat dari Barung Hijau tadi, namun mungkin bisa ditambah dengan seperti metode yang itu, yang ini Kak, yang Make and match. belajar sambil melakukan. Nah, learning by doing. Bisa juga sambil juga dengan bercerita mengenai kehidupan sehari-harinya bagaimana. Kemudian kan seperti yang telah dijelaskan di sesi sebelumnya tadi kan, bahwa siaga ini kan seperti keluarga ya Pak, ada bunda, ada yanda, dan mengenalnya anak-anak. Nah, jadi dengan learning by doing ini, dengan di siaga ini, diharapkan nanti peserta didik bisa mengambil pelajaran untuk di kehidupan sehari-harinya, di keluarganya sendiri, di rumah, seperti itu Kak. Oke, super Kakak. Ya. Jadi kakak-kakak yang saya cintai, semua jawaban tadi bagus, semua jawaban tadi benar, ya tidak ada yang salah. Bahwa intinya kalau kita sudah mendampingi adik-adik siaga dalam pramuka, itu sebenarnya hampir semua metode itu bisa kita terapkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, hanya tergantung bagaimana situasi saat itu. Ya, bermain peran bisa, mungkin ada yang dijadikan sebagai ayah, ada sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik dan sebagainya. Itu contoh bermain peran. Berdiskusi bisa, ya, make and match bisa, semuanya bisa, ya. Jadi semua metode tadi semuanya baik, bisa kita gunakan semua. Hanya mungkin nanti akan lebih tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, di mana pada saat kita akan melatih, membina atau melihat situasi dan kondisi setempat. Mungkin ruangannya, atau mungkin di lapangan, atau mungkin di aula, atau mungkin di mana, semuanya bisa diterapkan bahwa tidak ada metode yang terbaik, tidak ada metode yang terjelek. Tapi semua metode itu baik, tergantung situasi dan kondisi, dan juga termasuk tergantung pada kesiapan kita sebagai pembina. Gitu ya kakak-kakak ya. Paham? Paham. Oke. Kakak-kakak, semoga apa yang Kak Toro sampaikan pada perjumpaan ini lewat Zoom meeting ini, kakak-kakak bisa menerima dengan baik, bisa mencerna semua yang saya sampaikan tadi, dengan harapan nanti kakak ketika sudah terjun di lapangan, sungguh akan menguasai bagaimana membina pramuka yang baik, yang efektif, yang efisien, yang bisa mencapai yang menjadi harapan kita. Zoom belum akan saya tutup, masih ada beberapa tugas yang harus kakak lakukan. Tugas selanjutnya adalah kakak saya minta untuk menyempurnakan LKP yang tadi sudah dikerjakan, dan nanti batas pengumpulannya nanti malam jam 00 atau 23.59. Lalu dari LKP itu yang akan menjadi sangu, menjadi bekal bagi kakak-kakak yang benar setelah mendapat penjelasan dari PPT tadi. Mungkin ada yang belum maksimal, silahkan diedit, dibetulkan. Yang mungkin masih salah, nanti akan dibetulkan lagi. Harapannya itu. Kemudian kalau kita lihat waktu kita masih punya kurang lebih 18 menit. Ya. Nanti akan saya tutup dengan doa setelah pukul 15. Jadi silakan nanti kakak-kakak melihat dari LPK yang sudah kakak kerjakan. Yang sudah di-upload tadi nanti akan kami nilai. Lalu kakak silakan mendownload lagi LPK, dijawab yang sempurna. Untuk yang sudah dinilai kembalikan, bukan berarti 100% sempurna. Masih bisa kakak kan, bisa kakak tambahi. Jadi misalnya metode harus ditampilkan 4, ya ditambah menjadi 6.
Tidak usah takut untuk rekoso. Lebih baik kakak sedikit rekoso, tetapi yang kakak dapatkan sungguh dapat maksimal, karena itu akan jadi bekal kakak-kakak ketika nanti sudah terjun di lapangan. Bahwa dalam membina ini banyak hal yang harus kita sikapi bersama, terlebih yang perlu mendapat perhatian kakak-kakak adalah situasi, kondisi anak-anak Indonesia saat ini dengan adanya pandemi tentu perlu mendapat perhatian kita para pembina pramuka. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam kehidupan keseharian kadang kita melihat, mendengar contoh-contoh perilaku dari para pimpinan kita, dari pejabat-pejabat kita, di mana sekarang itu banyak beredar lewat media sosial yang namanya cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Kita sebagai pembina yang berada di tengah-tengah masyarakat, sebagai seorang pramuka harus bisa menjadi filter, ya, bisa menjadi teladan yang baik. Kita tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax, oleh ajakan-ajakan yang mungkin sebenarnya kurang tepat untuk di lingkungan kita. Kita sebagai pramuka bisa menjadi benteng, bisa menjadi pencerah. Harapannya anak-anak Indonesia ke depan, mereka adalah calon penerus bangsa ini, sungguh baik, sungguh punya karakter yang luar biasa, dan kemajuan, kejayaan bangsa ini bukan tergantung siapa-siapa, tetapi kembali tergantung kita, para pendidik, pendamping pramuka ini yang menjadi garda terdepan untuk menentukan karakter anak-anak. Dan juga kakak-kakak ke depan akan menjadi seorang guru yang layak untuk digugu dan ditiru. Ya, guru. Ini kan dari PGSD, otomatis tentu banyak yang siap menjadi guru. Harus bisa digugu, bisa ditiru. Harapannya demikian yang saya cintai. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan hari ini. Harapannya apa yang sudah kita terima sepanjang hari, ya, dari segmen 4, segmen 5, segmen 6, sungguh bisa menjadi bekal bagi kita. Selanjutnya ada bawaan, juga mungkin informasi-informasi dari pimpinan kursus Kak Busroni, kakak-kakak bersahabat untuk mendengarkan dan untuk menyikapi bersama demi kelancaran dan KMD kelas kita mengejar Gilantoro. Sekian, terima kasih Kak Busroni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Kak Busroni. Terima kasih Kak Toro. Kakak sekalian, tadi telah disampaikan oleh beliau bahwa menyampaikan materi kepada peserta didik siaga itu bisa dibungkus dengan lagu, bisa dibungkus dengan permainan, dan lain sebagainya. Yang penting menyenangkan bagi mereka sesuai dengan sifat-sifat mereka. Dan ini akan saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh lagu yang isinya untuk mendidik kepada mereka agar mempunyai sikap yang baik atau bisa memiliki sikap yang sebentar, ini sambil nunggu screen-nya ya. Ya.
ini ada satu lagu, lagunya mudah yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak TK. Ini ya, misalnya kita akan memberikan pengarahan atau membentuk sikap kepada anak siaga agar supaya misalnya ada antrian untuk mengambil makanan, itu jangan sampai kalau saya senang ambil sukanya, itu jangan sampai, sehingga harus bisa memikirkan temannya yang lain. Mungkin ada yang bisa lagu ini, lagunya apa? Lagunya satu-satu aku sayang ibu. Tapi ini dirubah syairnya. Satu-satu aku ambil satu. Dua-dua jangan ambil dua. Tiga-tiga apalagi tiga. 1, 2, 3 ambil satu saja. Ya, coba dinyanyikan supaya bisa untuk digunakan dalam permainan atau memberikan nasihat kepada anak siaga. Satu-satu aku ambil satu. Dua, jangan ambil dua. Tiga, apalagi tiga. 1, 2, 3 ambil satu saja. Satu saja. Ya, baik, itu hanya sebuah contoh. Nah, nanti kakak-kakak diharapkan bisa menciptakan lagu-lagu atau permainan yang lebih menarik, yang lebih kekinian, sesuai dengan yang disampaikan kemarin tentang metode itu adalah metode yang kekinian itu. Bisa dirubah lagunya atau bisa dirubah syairnya sesuai dengan materi yang diberikan pada hari itu. Ya, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Awang untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatullah. Salam. Monggo Kak Awan. Log dulu Kak. Untuk share screen-nya Kak. Share screen-nya belum. Masih ada saja. Loading. Oke, sambil menunggu dari Kak Busroni ya.
kita akan menyampaikan bahwa hari ini kita telah menyelesaikan hari yang kedua. Berarti sudah ada 6 segmen yang sudah kita laksanakan. Secara garis besar, kegiatan kita itu ada 9 segmen untuk yang daring. Jadi kalau kita sudah hari kedua, berarti kita sudah berjalan lebih dari setengah perjalanan, karena sudah 2/3, sudah ada 6 segmen yang kita lalui. Hari pertama, pembukaan. Ini adalah pembukaan pertama. Hari kedua, terus fundamental gerakan pramuka. Siang hari ada kegiatan PDK dan fundamental gerakan pramuka, terus ada PDK dan MK. Hari ini sudah ada mengenai, pertama adalah dunia siaga. Pertemuan kedua tadi kita sudah belajar mengenai organisasi dan administrasi. Terakhir kita sudah belajar mengenai pengayaan. Ya, pengayaan mengenai metode. Jadi kalau ibaratnya begini ya, Kakak, kalau kita punya semakin banyak alat, maka kita akan semakin mudah. Misalkan kita akan memotong kayu. Kalau kita punya gergaji, kita akan jauh lebih mudah punya gergaji. Tapi gergaji itu juga tidak dapat digunakan untuk yang lain. Misalkan kita akan memotong besi dengan gergaji kayu, bisa enggak? Ya bisa, tapi akan kesulitan. Kalau kita punya peso, kita mungkin bisa memeso rumput, punya daging, kita bisa. Tapi kalau kita ingin mencari rumput dengan peso satu persatu, kesulitan. Kalau kita gunakan sabit, akan lebih banyak. Lah, metode itu seperti itu. Di gerakan pramuka sudah ada 8 metode. Lah, tugas kakak-kakak adalah mencari metode yang lain. Ada jigsaw ya tadi ya diterangkan, ada number head together, ada permainan, ada sosiodrama, dan sebagainya. Lah, metode-metode ini yang akan kita gunakan nanti berkegiatan dengan adik-adik. Sudah ada banyak metode yang kita sampaikan. Oke, hari ini berarti kita sudah menyelesaikan kegiatan dan sudah 2/3. Harapannya adalah kakak-kakak sudah punya gambaran saat ini. Yang tadinya tidak tahu, sekarang akan menjadi lebih tahu, punya pemikiran, punya pengalaman, punya pengetahuan yang baru mengenai dunia pramuka. Oh, ternyata pramuka tidak hanya itu toh. Ternyata ya harus buat rencana tadi, ada administrasinya, dan ada metodenya. Oke, hari ini ya. Untuk penugasan, apakah di sini ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan breakout? Kakak-kakak, setiap akhir kegiatan sebetulnya itu ada namanya meeting group. Kita akan bersama-sama meeting group, jadi nanti yang barung merah bersama saya, kita akan breakout. Jadi dipastikan adalah semuanya aktif. Ya, breakout nanti kita akan berkumpul terlebih dahulu sebelum kita istirahat. Dengan saya nanti barung merah, barung putih, barung kuning nanti dengan Kak Suroso, barung hijau dengan Kak Kliwantoro, barung putih nanti dengan Kak Musyarofa, dan barung hitam dengan putih dengan Kak Busroni, hitam dengan Kak Musyarofa. Nanti kita akan berdiskusi apakah ada hal yang ingin disampaikan. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan perihal satu hari ini? Perihal materi, perihal tugas, dan sebagainya? Tidak ada? Oh, izin bertanya, Kak. Temon, silakan. Untuk yang tugas terakhir LKP 6 ini, tugasnya individu atau kelompok, Kak? LKP pada tugas 6 ini adalah individu. Ya, individu berarti mengumpulkan masing-masing sendiri-sendiri. Yang berkelompok cuma pada segmen keempat. Berarti yang dunia siaga. Oke ya. Yang Oke, Kak, terima kasih. tadi siang dengan Kak Musyarofa juga adalah individu, yang terakhir juga individu. Oke, ada yang lagi pertanyaan? Sebelum nanti kita akan berkumpul masing-masing baru. Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa Kak, minta tolong Kak, yang Kak Slamet, itu kameranya nggak mati kan? Dijemput nggak mati laptopnya? Oke, Kak Slamet dengan saya ya, karena laptop saya mati kalau di
Oke, selamat, nanti kita akan berpisah hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hari kedua dengan baik. Sebelumnya apakah ada tambahan dari kakak pelatih yang hadir? Cukup? Cukup, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi kita. Berdoa, kami persilakan. Selesai, terima kasih. Kita